Musim baru buat MU tapi lawakannya MU masih aja selalu fresh abangku. Bener-bener MU gak bisa berhenti ngelawak, tapi buat kamu yang mau pulang di follow dulu ya, dipicin dulu. Jangan nonton dulu, let's go, kita lanjut guys. Padahal main di kandang sendiri tapi masih bisa kalah lewat gol lucunya si Calafiori. Padahal itu kipernya MU bukan Onana, abangku si Bayindir, tapi juga masih bisa ngelawak. Padahal di pertandingan ini permainannya Arsenal itu jelek banget Pak, asli jelek banget. Tapi MU malah justru nggak bisa memanfaatkan kondisi Arsenal yang lagi jelek. Malah Arsenal yang lagi jelek bisa cetak gol lewat gol lucu. Sebenarnya MU udah niat ngelawak ya bang ya, ketika formasi line up-nya keluar, si Sesko-nya nggak main dari menit pertama. Tapi pemain MU yang bagus di pertandingan ini menurut aku cuma Matthews Cunha, sisanya batang kayu Pak. Itu strikernya Arsenal si Gyökeres kayaknya calon-calon ngeflop deh abangku ya. Aku perhatiin itu di pertandingan ini kayaknya banyak kan dia benerin rambut daripada nge-shoot deh. Buat fans-fans MU gak usah bersedia sama kekalahan ini karena ini masih pertandingan pertama, masih awal-awal, masih ada pertandingan selanjutnya ya bangku ya. Dan buat pecinta sepak bola tenang ya bangku ya, ini masih lawakan pertama, masih ada lawakan-lawakan yang lainnya bakal dikasihkan ke kita dari MU. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat kamu yang belum follow di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton doang Pak. Aduh, MU gimana ini? Baru pertandingan pertama udah kalah aja di kandang. Tapi kita boleh fair ya. Tadi pertandingan yang cukup seru dan ya MU rada kurang beruntung sedikit ya. Mereka create banyak peluang, dapat ya setengah-setengah peluang. Terus juga ada kontroversi babak kedua, ada yang harusnya penalti Cunha itu dilanggar oleh Saliba nggak ngincer waktu Saliba atau Gabriel gitu, dia nggak dapat bola sama sekali. But secara overall ya ini pertandingan yang cukup seru dan unik karena biasanya Arsenal yang keluar. Kali ini Arsenal setelah cetak gol lewat corner mereka lebih bertahan dan MU mengambil inisiatif, mereka mengurung Arsenal. Tapi ya begitu, gua rasa efektivitas dari lini depan MU ini menjadi masalah. Kita bisa lihat dari statistik ya bagaimana shotnya itu sampai 22, 7 on target, lalu ada beberapa yang nyaris. Jadi begitu banyak peluang dari MU tapi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk bisa menjadi gol. Ada beberapa kali peluang-peluang yang harusnya bisa lebih efektif tapi ada egoisnya di situ. Lini depannya kelihatan tuh Mbeumo, Cunha, terus Mount atau berapa kali Diallo masuk babak kedua itu berapa kali tuh dia bisa passing, dia shooting sendiri. But ya gua rasa ini hanya 3 poin yang penting untuk Arsenal dan 3 poin yang harus dilupakan dengan cepat oleh MU, bahwa mereka memang terutama di depan kan Sesko masuk juga nggak kelihatan sama sekali. Mereka butuh adaptasi di depan ya untuk trio ini supaya lebih kompak lagi, nggak main individual. Sedangkan Arsenal harus memanfaatkan Gyökeres dengan baik ya, karena tadi nggak kelihatan juga Gyökeres. Jadi Arsenal mainnya gue bilang underperform tapi mereka bisa dapat 3 poin, ugly win lah untuk Arsenal. Sedangkan MU mereka sudah ya melakukan segalanya sebenarnya, tapi ya kembali lagi efektivitas dan keberuntungan belum hadir untuk mereka. Oke, jadi selamat untuk Arsenal, 3 poin yang penting, dan untuk MU ya semoga di next match bisa meraih kemenangan menghadapi Fulham ya kalau nggak salah. Ya, segitu dulu. My post-match Manchester United ratings against Arsenal. Bayindir, 5 out of 10. He had an absolute stinker in net in terms of the corner. It was absolutely shocking, weak as piss. So 5 for Bayindir. For Euro, Dillit and Shaw, absolutely outstanding. I will give them a 7 out of 10 across the board. Delo, I just think it's absolutely dog shit in general, so I'm going to give him a 4 out of 10 because I absolutely can't stand him. And he also didn't do anything in the game. Casemiro, I actually thought was the best out of the 2 midfield. I'll give him a 7 out of 10 as well. Bruno Fernandes, 5 out of 10. Absolute stinker of the game. He can't play in centre mid. He's not disciplined enough. He just doesn't suit that system whatsoever. 5 out of 10 for Bruno. Dorgu, probably the best one out of defence altogether. I'll give Dorgu an 8 out of 10. In Burmo, I'll also give a 7 out of 10. Pretty solid debut. I thought Cunha was an absolute baller today. Absolutely ran the show. I'll give him a 7.5. And then Mason Mount, let's be honest, the best performance in a Man United shirt, and he played 65 minutes. Absolutely outstanding. A 7 out of 10. Wasn't the result we were looking for, obviously, but I actually think United played pretty well. MU balik posisi 15. Ya, barusan aja udah kelar guys, big match MU Arsenal ya. Dan MU harus kalah 1-0 lawan Arsenal di Old Trafford.
ya bisa gue bilang di pertandingan ini Amorim nggak langsung mainin Sesko sih. Maininnya Cunha, Mbeumo, Mount seperti pas pre-season lawan Fiorentina ya. Dan Højlund nggak dimainin, jadi ya Højlund udah pasti OTW out dari MU. Di babak pertama jujur bisa gue bilang MU lebih menguasain guys di awal-awal. Lebih bagus mainnya, intensitasnya lebih tinggi, lebih ngepres, dan Arsenal itu malah nggak pegang bola. Ya malah MU yang nguasain position. Tapi Arsenal dapat gol dulu lewat corner kick, lagi-lagi senjatanya Arsenal. Dan bisa gue bilang ini kesalahannya si Bayindir, bukan cornernya yang bagus ya. Bayindir ini yang bego emang guys. Bukannya bola ini ditinju ya ke arah dia, malah sama dia ditampol bolanya. Akhirnya nggak dapet, dibobol Calafiori. Bener-bener aduh, nggak banget lah ini Bayindir ini juga. Makanya gue gak kaget kalau MU cari kiper baru sih. Jeleknya minta ampun, ini orang juga sama aja. Dan akhirnya udah 1-0. Padahal MU itu lebih bagus tuh. Setelah itu akhirnya Arsenal dapat momentum setelah ngegolin, lebih tenang lah. Tapi setelah itu MU balik lagi pegang kendali. Tapi sampai akhir babak pertama tuh gak ada gol ya. Cuman sekali Dorgu kena tiang. Nah di babak kedua Amat dimasukin sama Amorim. Kemudian menit 60-an tuh Sesko juga dimasukin sama Ugarte. Gantiin Casemiro sama Mount. Dan bisa gue bilang di saat itu ya MU terus berusaha di babak kedua, dapat satu big chance-nya dari Mbeumo heading di save sama Raya. Tapi setelah itu bisa gue bilang juga ya mereka udah bekerja keras mencoba terus apa ya fight untuk dapat gol, tapi ya akhirnya sampai akhir pertandingan gak dapat gol itu guys. Dan akhirnya ya udah kalah 1-0 kembali karena kesalahan dari kiper ya, kesalahan dari pemain sendiri yaitu kipernya MU yang ya Bayindir ini bener ngelawak banget, beberapa itu gol yang gak banget ya. Dan menurut gue ini harusnya matchnya seri sih, meskipun MU main bagus ya, tapi ya nggak terlalu banyak peluang juga guys. Meskipun time-nya 22 tapi otaknya cuma 7, jadi gue bilang ya MU juga nggak layak menang sih. Tapi jujur Mbeumo Cunha keren banget. Malah menurut gue yang kurang di MU tuh Bruno Fernandes kurang banget, dan memang butuh midfield baru sih. Kayak Ugarte juga tadi ganti Casemiro malah lebih jelek dari Casemiro. Ugarte lebih muda loh, malah jelek banget gitu loh. Sementara Gyökeres, ya Arsenal, Gyökeres, Saka jelek banget. Gak ada yang bagus Arsenal mainnya. Yang bagus ya Raya sama mungkin defense-nya mereka sih. Sama mungkin Zubimendi sama Rice lah. Odegaard juga gak terlalu bagus. Tapi ya udahlah, at least lawan Arsenal gak masalah guys. Gue gak terlalu sedih sih meskipun MU ini kalah, karena lawannya Arsenal dan ya MU main lebih bagus. Jadi kita lihat ntar di minggu depan lawan Fulham gimana MU bisa main seperti ini atau enggak. Karena kalau bisa berarti ya arahnya udah bener. Kalau enggak ya berarti emang hari ini Arsenal yang jelek gitu. Oke, segitu dulu guys untuk videonya. See you next video guys. Bye bye. New players look more dangerous playing against a pub team. I think we were the better team, which is saying a lot, considering what we were like last year. Declan Rice was poor, got run off the pitch. Back four still look ropey. I think Arsenal got away with it. Arsenal do what they do. You know, they played for time and all the rest. They played like Newcastle. Arsenal are chokers. They won't win anything this year. Were Arsenal good today? No, they're horrendous. Yeah, I think that Gyökeres looks up right now. Might be get better as the season goes on. But if they play like that the rest of the season, there's no way they get in the league again. Yeah, they look flat, mate. They look flat. He's not won anything. I don't think he will win anything. So it'll be third or fourth, I reckon, for Arsenal. They're lucky to get third or fourth, really. Setan kalah sama gol haram. Aduh, main mau udah bagus cok, sumpah kalah sama gol kayak begitu. Aduh cok, lihat kan betapa busuknya Bayindir tuh build up. Kalian butuh Onana kan sekarang. Gimana kan, nggak ada Onana, nggak ada build up coy. Udah gitu ya, aduh sumpah ini Bruno nih nggak kelihatan banget coy. Sumpah ini butuh pemain tengah, udah fix butuh pemain tengah, nggak usah beli kiper dah, pakai Onana biar ada build up ya kan. Main udah bagus, cuman anjir cok, Bruno tuh apalah cok. Aduh itu gol pertama dapat Bruno itu. Asu. Sama satu lagi seperti biasa ya, Dorgu tuh main gak pakai otak tuh ya. Udahlah Amorim pasang itu Luke Shaw nggak usah di back, pasang di posisinya Dorgu ya kan. Anjir cok, biar ada serangan, biar ada crossing yang manja buat Sesko. Kalau percuma striker Sesko, kalau yang crossing Dorgu yang enggak, alah, tai. MU mah pak, jangankan lawan Arsenal, lawan PS TNI aja kalah. Gyökeres, woi Gyökeres, lebih banyak benerin rambut lo daripada bikin peluang lo ya, gue liat-liat ya. Tapi nggak ada masalah boy, karena pasalnya full time. Arsenal berhasil mengalahkan Manchester United di Old Trafford dengan skor 1-0. Nih lu pada yang kemarin mintain bang bahas Premier League bang. Nih gue turutin permintaan lu pada. Sebenarnya apakah Arsenal layak menang? Apakah MU bermain jelek? Mari kita bahas boy. Jujur gue kaget ya, Arsenal ternyata mainnya kayak begini. Padahal kemarin gue sempet bikin video kalau Arsenal itu adalah menurut gue tim yang bisa menjadi kandidat juara Premier League.
karena murni dari gimana mereka beli pemain. Tapi gue nggak paham kenapa di pertandingan kali ini mereka tuh kayak tim yang baru dibentuk, boy, yang gue tonton ya. Kayak orang yang nggak pernah main bareng. Odegaard yang musim lalu gue tonton mainnya canggih begitu, di pertandingan ini parah banget, bos, asli. Martinelli nggak usah ditanya dah ya. Ini Arsenal nih harus berpikir ya gimana caranya kalau misalnya deadlock begini. Kalau emang pengen bisa berbicara banyak di musim ini dan nggak jadi Satcom Trophy doang debut Premier League dari Gyökeres menjadi pertama kalinya setelah 5 musim dia berkarir tanpa mencetak gol di pertandingan perdana. 0 shots, 0 create chance. Tapi apakah itu salah Gyökeres? Sebenarnya nggak juga. Gyökeres tuh udah kerja keras banget menurut gua. Dia udah sering buka ruang, dia udah bikin dirinya jadi opsi passing. Tapi kayak seolah nggak diajak main nih. MU menurut gua itu main lebih bagus malah. Lebih layak menang. Terutama dua pemain ini, boy. Si Mbeumo sama Matheus Cunha. Terutama si Cunha ya waktu babak pertama ya. Cuma sayangnya tim ini nggak bisa finishing. Debut dari Sesko juga ya so-so, boy. Ya kita nggak bisa nilai lah ya, masa dia tiba-tiba langsung tendangan kalah jengging ya, susah juga, bos. Tapi so far sih menurut gua ini pertandingan yang gua kira bakal menarik banget. Tapi ya temponya pelan, banyak salah passing, terutama dari Arsenalnya. Jadi nggak yakin nih gue nih Arsenal title contender nih, jadi nggak yakin nih. Tapi kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih bagian pada follow maksudnya. Bye. Emang rada tai juga sih sebenarnya ya kalah dari Arsenal malam ini kita ya. Lagi dan lagi kita kena jebakan bola matinya Arsenal ini. Mereka berhasil lagi nih buat cetak gol lewat corner. Itu tuh. Aku sebenarnya nontonnya agak gregetan gitu di yang pertandingan barusan ini ya. Karena kenapa? Kita tuh banyak kali peluangnya, men. Terlalu banyak gitu loh. Greget aku. Karena kenapa ya? Main kita udah bagus gitu loh ya. Udah pegang kendali permainan juga ya. Babak pertama juga nggak sedikit loh peluang kita. Walaupun on targetnya juga nggak begitu banyak gitu. Tapi ada 11 total shoot, 5-nya diantaranya on target. Dan beberapa juga ada yang harusnya bisa cetak gol tadi itu ya. Oh, Dorgu tadi tuh kena tiang ya. Kena tiang tadi tuh. Terus juga dribblingnya si Matheus Cunha tadi juga kali babak pertama, ngeri kali. Matheus Cunha tadi tuh sempat juga big chance juga tuh dia di dalam kotak penalti ya. Cuman masih melebar ke tiang jauh. Aduh. Itu kalau ada yang nyamber tadi ya, kalau misalkan Sesko dimainin babak pertama mungkin bisa disamber sama dia itu. Tapi kali lah penampilan MU malam ini. Kali. Tapi gila sih Matheus Cunha main kali ini ya. Babak pertama gila. Babak kedua makin gila. Dia kayaknya nyaman kali gitu ya di posisinya. Dia dribbling sana sini. Dia beberapa kali juga ngasih umpan-umpan progresif yang berbahaya juga itu sebenarnya untuk bisa dieksekusi sama pemain di depan gitu. Tapi balik lagi, finishingnya rada kurang. Untuk Sesko babak kedua baru main di menit 65 ini udah oke ya. Karena beberapa memang sentuhan dia nggak terlalu banyak. Tapi tadi dia bisa ngasih kunci pas juga, umpan kunci juga ke pemain yang lain. Ditambah dia tadi tuh ada nge-shoot juga ya kalau nggak salah aku. Ya memang sentuhannya nggak terlalu banyak, tapi sekali dia dapat bola dia bisa shoot sama juga bisa kasih kunci pas juga. Itu penting soalnya untuk striker. Menurut aku nih Sesko harus di startingin sih. Sayang kali gitu loh. Ini kan udah kita lihat ya, main cuma setengah babak doang dia. Ya beberapa kali ngasih umpan bagus gitu ke pemain yang lain. Sama dia bisa kontrol bola juga bagus ya, body balance-nya mantap itu. Sama bola atas juga kalau lebih sering diumpan ke si Sesko itu bisa dieksekusi itu mah harusnya. Orang dia tinggi kali kan. Ya memang kalau masalah cetak gol memang hasilnya kurang memuaskan gitu. Tapi dari segi permainan Manchester United buktikan kalau malam ini tuh mainnya bagus gitu ya. Mainnya mantap. Itu aja lah udah. Ya itulah tadi teman-teman hasil pertandingan antara Manchester United versus Arsenal yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 0-1 ya teman-teman. Padahal MU lagi bermain di kandangnya di Old Trafford. Dan pertandingan big match ini di minggu pertama ya Liga Inggris. Tetapi ya hasilnya seperti itu. Bagi fans MU janganlah terlalu kecewa ya teman-teman, karena memang permainannya sudah agak bagus dari musim lalu. Dan bagi Arsenal harus dinaikkan top performanya. Ya sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sepak bola.